Nah, seorang sahabat memberikan ilustrasi yang sangat menarik kepada saya bagaimana menggambarkan situasi semacam ini. Dia menggambarkan seperti ketika ada sebuah rumah kebakaran. Itu banyak orang datang yang membantu itu, ada yang gotongin barang-barang. Itu ada yang membantu betul-betul menggotong, tapi ada yang betul-betul membantu menggotong tapi kemudian dimaling. dan ini yang terjadi pada saat kita seperti saat ini kan, banyak orang rakyat biasa yang saling membantu bergotong royong meringankan beban dari tetangganya, sebelahnya atau saudara-saudaranya, tapi ada dari kalangan pemerintahan yang ikut juga menggotong, tapi menggotong barang itu untuk keuntungan dia sendiri. Ya itu, apalagi dia tahu di mana letak barang itu kan. Jadi dia sudah tahu. Jadi kita bayangkan misalnya moral hazard ini buat publik awam, moral hazard artinya mumpungisme, mumpung ada kesempatan lakukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri itu. Nah, moral hazard ini udah dipamerkan melalui Menteri Sosial yang ditangkap KPK. Itu dari awal begitu tuh. Dipamerkan oleh Menteri Gerindra itu siapa? Perikanan. Yang barusan ya itu moral hazard, mumpung orang belum sorot dia, lalu dia lakukan korupsi itu karena baru-baru jadi menteri. Jadi selalu kita mesti bukan menguji kekuasaan, mencurigai kekuasaan. Jadi hal yang paling bagus adalah curigai kekuasaan. Itu namanya pengamanan demokrasi. Jadi demokrasi bukan sekedar tumbuh lewat kotak suara yang jujur, tapi kecurigaan publik setelah kotak suara itu dibuka atau menghasilkan presiden, maka mulailah periode kecurigaan. Dan mencurigai kekuasaan itu adalah hal yang diwajibkan oleh demokrasi supaya 5 tahun ke depan dimungkinkan untuk mengganti kekuasaan. Kalau kita nggak pernah curiga, maka kita anggap aja dia sumber hidup jadi presiden atau jadi menteri kan. Ya. Itu sama dengan kami di media kan. Di media itu juga diajarkan sebagai wartawan itu kita diminta selalu skeptis setiap kali mendapat informasi. Bukan tujuannya kita selalu nyinyir sinis, tapi kemudian kita supaya menuntun kita untuk mencari sebuah kebenaran. Nah, ketika faktanya sebuah kebenaran, kita mewajibkan itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, ya, sama juga itu. Dokter juga begitu tuh. Begitu pasien masuk kamar prakteknya, dokternya pertama-tama lihat secara umum ini penyakit atau sebetulnya gangguan mental aja sehingga dia cemas gitu. Jadi memang dokter juga bisa mencurigai lapisan-lapisan penampilan seseorang, dia bisa masuk sampai ke psikologinya. Karena dokter terlatih untuk membaca orang yang mungkin berbohong sakit, karena itu meminta obat penenang untuk kepentingan lain. Jadi kita juga masyarakat begitu tuh, ingin mendeteksi. Kalau Pak Muldoko ngomong, kalau Pak Jokowi ngomong, Pak Luhut ngomong, ini betul-betul otentik datang dari dalam keinginan untuk mengatasi masalah atau ada semacam tukar tambah kepentingan di situ. Kita bukan buruk sangka, tapi kita memanfaatkan metodologi untuk menapis demokrasi itu. Jadi sebetulnya hal biasa kalau ICW juga mencurigai. Ya ICW memang berpihak pada masyarakat. Saya kira kita penting dorong Pak Muldoko tidak hanya sekedar mengancam. Kalau betul memang seperti dikatakan bahwa itu adalah fitnah, itu penting untuk dibawa ke jalur hukum ya. Kita buktikan betul nggak apa yang disampaikan oleh ICW, atau jangan sekedar lempar opini saja gitu Pak Muldoko. Iya, Pak Muldoko mesti belajar dari Pak Luhut. Pak Luhut begitu dia tahu ada yang keliru, dia minta maaf aja bahwa ada yang keliru. Mungkin juga Pak Muldoko menganggap ya ada yang keliru, karena itu sebaiknya klarifikasi secara cara Pak Luhut, ya saya minta maaf saya belum bisa selesaikan. Pak Muldoko juga bisa bilang begitu lah, mungkin ICW salah menangkap bahwa ada sesuatu di balik pernyataan saya supaya pakai ivermectin, tapi bukan itu maksudnya. Kalau itu diajukan lebih gampang kita untuk dudukan secara netral. Tapi kalau udah bereaksi ke ranah hukum, itu artinya memang ada sesuatu. Dan itu yang sebetulnya publik tunggu-tunggu. Begitu Anda bereaksi, maka Anda akan masuk di dalam peristiwa yang lebih rumit lagi, gitu kan. Ya. Jadi hal-hal beginian yang betul sekali kemampuan kita untuk menjadi waras harus betul-betul dioptimalkan justru dalam keadaan kegilaan di istana. Ya. Nah, ini yang saya sering prihatin ya. Dalam situasi begini ini kan kemarin kita melihat kasus pada kasus Rektor UI. Ketika dia melanggar aturan, maka aturannya yang diubah, begitu ya. Dan ketika kemudian dalam kasus Mensos yang melakukan pencurian atau bukan pencurian lagi, ini perampokan terhadap bansos,
yang nggak harusnya itu kalau dalam pidana dia mengalami pemberatan, karena kan biasanya begitu, kalau melakukan pencurian di tengah huru-hara itu hukumannya harusnya lebih berat dan ancamannya hukuman mati, ternyata hukumannya lebih ringan. Jadi kan orang kemudian melihat sebenarnya apa yang terjadi pada bangsa kita ini, apakah kemudian semua politik itu harus jahat seperti itu? Udah terbentuk pengetahuan itu, karena itu tanpa perlu kita analisis, rakyat menggeleng setiap kali kekuasaan bicara. Nah, gelengan itu yang kita lihat di dalam demo mahasiswa, bahkan LSM segala macam, bahkan rakyat biasa lakukan demonstrasi untuk menolak PPKM. Jadi orang nggak perlu lagi satu istana bilang PPKM itu penting, kita mesti terangkan. Iya, apapun yang diucapkan istana, orang menganggap kalian itu adalah pelaku kebohongan itu. Jadi kepercayaan itu yang sama sekali hilang. Nah, sekarang bertambah lagi itu, ada kasus Pak Muldoko, kasus macam-macam koruptor yang justru hukumannya, tuntutannya bahkan belum hukuman, tuntutannya lebih ringan dari yang seharusnya. Itu terbentuk satu paradigma di publik bahwa ya sebaiknya ribut-ribut ini kan menandakan bahwa harus ganti mesin aja, karena itu kemudian muncul tagar ya sebaiknya nggak usah sampai 2024. Lu istana cemas lagi, lu nggak perlu cemas karena ini hal biasa di mana otak publik itu nggak bisa lagi dibujuk dengan kalimat-kalimat narasi kekuasaan itu. Udah periode itu udah selesai. Jadi kita masuk pada fase di mana mari kita berhitung bagaimana agar supaya indikasi-indikasi itu tentang kerusakan kekuasaan bisa diorkestrasi untuk mempercepat perubahan politik. Dan kita mesti anggap bahwa ini orkestrasi yang bagus sebetulnya. Kalau kita tunggu 2024 ya rusaknya lebih banyak lagi. Moral hasad akan dipergunakan habis-habisan menuju 2024. Mending kita hentikan sekarang. Ya. Ini analisis saja, bukan provokasi. Ya. Nah, ini ada yang mengingatkan pada saya, Bung Rocky. Ini bukan dari kalangan pemerintahan, tapi ada seorang teman. Kalau saya katanya mengamati talk show kita, dialog kita, atau konten-konten saya, kenapa sih selalu banyak tone-nya negatif terhadap pemerintahan? Yang dia bukan membela pemerintah, dia khawatir. Saya khawatir, kenapa? Karena nanti akan muncul persepsi di publik, juga kalangan anak-anak muda, bahwa politik itu jahat. Jadi siapapun yang berbicara, yang masuk dalam kekuasaan itu akan menjadi jahat. Itu saya tiba-tiba berpikir juga, nah kita perlu jelaskan kepada viewer kita. Bukan seperti itu, justru kita sebenarnya mendorong orang-orang baik masuk ke kekuasaan ya, karena kalau kekuasaan itu di tangan orang jahat itu jauh lebih berbahaya. Sementara kalau kekuasaan di tangan orang baik itu kan mendatangkan manfaat yang luar biasa. Kita bisa menunjuk negara-negara lain lah, misalnya seperti di Islandia, New Zealand, atau yang baru saja turun di Jerman, Merkel yang sangat dicintai oleh publiknya gitu ya, Bung Rocky. Ya, kita mesti terangkan bahwa FNN, Harris Benopoint, Rocky Gerung Official, memahami politik sebagai barang bagus, baik. Karena itu ajaran di dalam dasar-dasar politik awal di Athena itu, kalau saya balik ke Aristoteles, hanya melalui politik kita bisa mendistribusikan kebaikan. Hanya melalui politik kita bisa mendistribusikan keadilan dan kemakmuran. Jadi politik dasarnya baik. Karena itu FNN ingin mengembalikan fungsi politik yang bersifat etis itu baik. Jadi kalau kita terus melihat secara negatif, itu dalam upaya kita untuk memvaksin negeri ini dari virus-virus orang jahat. Jadi fungsi FNN adalah menyediakan politik bagi orang baik dan menyingkirkan orang jahat dari politik. Nah, karena itu kita kasih kritik. Itu kira-kira tuh buat teman dan mereka yang selalu menganggap bahwa kita sinis pada kekuasaan. Loh, tugas kita mesti sinis pada kekuasaan yang buruk, bukan pada yang baik. Kalau yang baik pasti kita rawat, kita promosikan. Itu intinya. Ya. Nah, ini penting, jangan sampai salah paham. Jadi saya ingin meminjam salah satu ceramahnya dari Ustadz Abdul Somad. Ini kan sahabat Anda juga nih, Bung Rocky. Ya, yang menyatakan bahwa kalau seorang dai atau seperti kita bicara, mungkin ditonton oleh jutaan orang. Tetapi untuk mengubahnya itu kan perlu kekuasaan. Jadi kata dia, memang kekuasaan itu harus di tangan orang baik, karena tanda tangan seorang bupati, tanda tangan seorang wali kota, gubernur, apalagi presiden, itu bisa mendatangkan kebaikan berkali-kali lipat, tapi juga bisa mendatangkan keburukan berkali-kali lipat. Nah,
pada kasus di Indonesia ini ternyata yang kita amati justru lebih banyak keburukannya, bukan kebaikannya. Kan begitu ya? Betul, tanda tangan presiden itu bisa menghasilkan manfaat, bisa menghasilkan mudarat. Jadi hati-hati presiden kalau tanda tangan. Ya. Dia mesti baca dulu, bukan saya tidak membaca. I don't read what I sign. Itu juga yang terjadi dalam statuta UI, itu tanda tangan buruk. Ya. Ya. Clear. Ya, saya kira saya menjawab pertanyaan sahabat tadi yang mengingatkan kita, katanya dia khawatir karena bagaimanapun kata dia dialog-dialog Anda dengan Bung Rocky itu ditonton jutaan orang, banyak diantaranya anak-anak muda yang sengaja kuliah khusus pada Bung Rocky gitu ya. Ini sebelum nggak perlu kita nggak pakai perlu lewat kartu prakerja lewat prakerja. Kan kita bisa kuliah langsung di sini tanpa membebani anggaran pemerintah. Nah, ini kita sudah luruskan dan saya kira semangatnya kita memang tetap saja bahwa kita menginginkan kebaikan untuk bangsa dan negara ini. Ya, karena itu tugas channel ini adalah menghalangi beredarnya kartu pradumu.